Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat agama Islam, dan nikmat yang lebih besarnya adalah nikmat sunnah. Anda Ustaz semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini Allah ciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah pemimpin seluruh manusia, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, maka pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Ustaz yang berada di rumah, semoga antum berada dalam keadaan sehat, kemudian orang tua juga sehat, keluarga juga sehat, dan Allah jauhkan dari berbagai musibah dan cobaan. Ya Ustaz, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita hari ini akan belajar fikih ibadah. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pengertian thaharah. Sekarang kita masuk ke poin C, yaitu tata cara thaharah. Tata cara thaharah. Thaharah atau bersuci dari najis yang melekat pada badan, pakaian, tempat, atau bersuci dari hadas yang menghalangi seseorang untuk beribadah, dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, thaharah dengan menggunakan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 80. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ya. Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Jadi air hujan yang Allah turunkan dari langit adalah air yang suci dan mensucikan. Quran surat Al-Furqan ayat 48.
Akan tetapi banyak dari kita yang tidak memahami jenis-jenis air yang layak digunakan untuk bersuci. Islam mengajarkan agar kita bersikap lebih hati-hati dalam menggunakan air. Karena di dalam Islam air terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada air yang suci, dan yang kedua, air najis. Jadi ada air suci dan ada air najis. Baik. Kita akan bahas yang poin A, air suci. Apa yang dimaksud dengan air suci, Ustaz? Air suci adalah air yang suci zatnya dan masih berada dalam sifat aslinya atau alami. Apa saja air yang tergolong dengan air suci? Yang pertama, air hujan, air sungai, air laut, air salju, embun, mata air, kemudian air yang diambil dengan menggunakan alat seperti sumur bor, baik yang rasanya tawar dan juga asin, panas maupun dingin. Inilah air yang suci yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi air laut, Ustaz, air laut yang kita ketahui airnya adalah asin. Kalau antum berada di tepi laut, terdengar suara azan, silakan berwudu dengan air laut, karena air laut itu airnya adalah suci. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyatakan, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Apa kata Rasulullah? Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi air laut yang bergelombang airnya suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan yang lainnya. Baik. Jadi itu air yang suci. Air yang suci dibolehkan menggunakannya untuk pertama berwudu, mandi besar atau mandi junub, kemudian mensucikan dari najis. Jadi air suci ini diantaranya pertama untuk berwudu, untuk mandi besar, mensucikan dari najis. Ya. Sekarang kita akan bahas apabila air bercampur. Jika air suci bercampur dengan benda suci lainnya seperti sabun, sampo, daun-daunan, namun percampuran itu tidak mengubah rasa, tidak berbau dan warnanya, maka air tersebut tetap dikatakan air suci. Akan tetapi apabila air yang suci bercampur dengan benda suci sehingga hakikatnya berubah, tidak bisa mensucikan lagi. Contohnya air teh, air susu, air sabun, air kopi,
Kalau dia udah bercampur dengan kopi, maka ini tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Itu berkaitan dengan air yang suci. Jadi kalau air teh, air susu, air sabun yang udah banyak bercampur, maka itu tidak bisa dipergunakan untuk berwudu. Kita masuk poin B, air najis. Apa yang dimaksud dengan air najis? Ialah air yang warna, rasa atau baunya telah berubah disebabkan oleh najis. Secara hukum Islam, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci karena zatnya najis. Apa contohnya? Pertama, air selokan, air yang terkena benda najis seperti bangkai, air yang terkena kencing. Ini disebut dengan air najis. Jadi kalau ada air yang terkena kencing, maka air itu adalah air najis. Kita bahas poin yang kedua, yaitu toharoh dengan menggunakan debu yang suci. Jadi kalau tidak ada air kita dapatkan, maka kita menggunakan yaitu debu sebagai pengganti air. Maka ini disebut dengan bertayamum. Toharoh merupakan pengganti air, yaitu jika tidak ada air atau tidak memungkinkan bersuci dengan air. Jadi kalau tidak ada air, tidak memungkinkan kita berwudu tanpa menggunakan air, yaitu kita mau berwudu, air tidak ada, maka kita boleh menggunakannya, yaitu tayamum. Itu saja pembahasan kita, Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan yaitu tata cara toharoh. Kemudian kita sudah mengetahui ada air yang suci, ada juga air yang najis. Dan juga kita telah mengetahui kalau tidak ada air, maka kita bertayamum. Itu saja, Ustaz. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.